Alangkah mulianya makhluk yang Allah ciptakan itu. Maka oleh karena itu kita sebagai hamba umat beliau yang sangat beliau cintai sampai akhir ajal, beliau mengatakan ummati ummati ummati. Sudah sampai mana balas jasa kita terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah sampai manakah salawat kita kepada Rasulullah? Sudah sampai manakah sunnah beliau kita amalkan? Sudah sampai manakah perjuangan syariat beliau kita tegakkan di atas permukaan dunia ini? Padahal kita diperjuangkan baginda Nabi sampai masuk ke dalam pintu surga, kita diperjuangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis dijelaskan, atani babul jannah yaumil qiyamah, datang saya ke pintu surga kata Rasulullah, fa astaftihu, saya minta buka kepada penjaga pintu surga. Fastaftihu fa'aqulu khazin, kata penjaga pintu surga, man anta, siapa engkau yang di luar? Fa'aqulu Muhammad, saya katakan saya adalah Muhammadur Rasulullah. Dibuka oleh malaikat pintu surga sebesar-besarnya, masuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda Nabi masuk, di dalam riwayat hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabilah orang pertama kali yang membuka pintu itu. Siapa yang masuk lagi? Asyara mubasyirin bil jannah, ada 10 orang sahabat Nabi yang beliau jamin masuk surga. Nabi bisa menjamin hambanya, umatnya masuk surga. Maka oleh karena itu, cita-cita seorang muslim yang tertinggi adalah bisa masuk ke dalam surga dengan Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ahibbatul kiram, hari berganti hari terus, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, Jumat pun berganti Jumat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sudahkah kita hari ini mengkoreksi diri kita? Manakah yang lebih baik Jumat ini kita daripada Jumat sebelumnya? Manakah kita yang hari ini jauh lebih taat kita dibandingkan sebelumnya? Apakah hari ini kita sudah mempunyai banyak amal ibadah kita kepada Allah atau belum? Maka oleh karena itu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ajal kita tak tahu, umur kita tidak tahu. Apakah sampai nanti sore, apakah sampai 5 menit lagi, 1 detik pun setelah hari ini, pada saat ini kita tidak mengetahui apakah kita masih hidup. Maka semuanya itu serahkan kepada Allah. Cepatlah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dari mana? Taubat daripada segala dosa. Kita punya dosa. Tak ada kita yang tak memiliki dosa. Yang mengetahui ukuran kadar dosa kita itu adalah kita masing-masing. Kita tak bisa mengklaim orang banyak dosa. Si anu berdosa, kita berdosa, semua kita berdosa. Maka cepatlah kita taubat kepada Allah. Tak payah cara bertaubat kepada Allah sesuai dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-taibu minaz zanbi kaman la zanbalah. Orang yang bertaubat daripada dosanya seperti orang yang tak memiliki dosa sama sekali. Cara bertaubat, banyak ulama dari kalangan ahli tasawuf mengajarkan 3 syarat daripada taubat itu. 3 saja syaratnya. Syarat yang pertama an-nadim, kita menyesal. Menyesal dengan perbuatan maksiat yang kita lakukan. Kita pernah berzina, nyesal dengan zina kita. Kita pernah sumpah palsu, nyesal dengan sumpah palsu. Kita pernah mencuri, menyesal dengan kelakuan curi kita. Kita pernah berbuat maksiat, nadim, sesali itu. Memang menyesal, menyesal dan menyesal. Bagaimana orang yang menyesal? Orang yang menyesal itu kalau boleh diistilahkan dirinya ingin membunuh diri, melemparkan dirinya dari gunung yang sangat tinggi ke jurang yang hancur. Seperti itu orang yang menyesal sebenarnya menyesal. Ingin rasanya dirinya dia hancurkan ke lubang yang sangat dalam. Dia jerumuskan dirinya ke jurang yang sangat dalam. Itulah orang yang menyesal. Syarat taubat agar Allah terima taubat kita adalah an-nadim. Artinya menyesal, sesali perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, punya azam, al-azmu. Kita bercita-cita dan berkeinginan di dalam hati kita alla ya'uda fiha, bahwa kita tidak akan mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Di dalam hati, saya takkan buat pekerjaan itu lagi. Saya takkan lakukan zina.
saya taklah lakukan maksiat, saya takkan lakukan pembunuhan, saya takkan lakukan dosa-dosa besar itu lagi. Yang kedua, inilah dia yang namanya bercita-cita. Bercita-cita dalam arti kata meyakini dirinya bahwa dia tidak akan melakukan perbuatan dosa lagi. Syarat yang ketiga, wa antarqil ma'asi abada, dan dia betul-betul meninggalkan maksiat itu selama-lamanya. Ada orang yang dia sudah bertaubat, dicoba lagi, coba lagi, coba lagi, itu bukan taubat. Tapi orang yang bertaubat kepada Allah adalah orang-orang yang betul meninggalkan taubatnya itu, meninggalkan semua perkara maksiatnya itu. Inilah orang yang bertaubat, betul-betul bertaubat kepada Allah. Inilah yang dikatakan dengan taubatan nasuha. Jadi tiga dia. Pertama, dia menyesali perbuatan maksiatnya. Kedua, dia bercita-cita, berkeinginan dalam hati tidak akan kembali mengulangi perbuatan maksiat. Yang ketiga, betul dia tinggalkan selama-lamanya perbuatan maksiat itu. Apakah dosa kita diampuni Allah? Ya. Innallaha ghafurur rahimah. Walaupun dosa besar, walaupun sebanyak buih yang ada di lautan, tetap Allah mengampuni dosa kita. Tapi ingat, kita betul-betul dengan taubatan nasuha.